mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, yakni orang muslim tetapi dugem, ya. Dan 3 perkara itu adalah jika matahari sudah keburu terbit dari barat, 1, jika keluarnya Dajjal, 2, dan jika makhluk melata sudah keluar dari perut bumi. Jadi ini termasuk 3 tanda-tanda Rabbmu atau 3 tanda-tanda besar kiamat dari 10 tanda besar kiamat. Yang manapun yang muncul duluan, ya kan? Kalau salah satunya sudah muncul, seseorang tadinya kafir, sudah binasa dia. Seseorang muslim tetapi nggak pernah berbuat kebaikan, dugem, ya kan? Salah gaul, binasa dia. Gitu. Makanya tadi saya katakan, kalau Dajjal datang ke satu kampung yang penghuninya orang-orang kafir, penghuninya orang-orang muslim tapi dugem, gitu kan? Sudah celaka mereka. Gitu. Atau mereka hidup terus matahari terbit dari barat, ya sudah celaka mereka. Ya, nggak bisa orang yang tadinya kafir begitu matahari terbit dari barat, sekarang dia masuk Islam. Itu sama aja kayak Fir'aun menjelang tenggelam bilang, sekarang aku beriman pada Rabbnya Bani Israel, Rabbnya Musa dan Harun. Ya, too late, terlambat, nggak diterima. Atau binatang melata keluar dari perut bumi, ya, orang yang kafir udah celaka dia. Orang yang muslim dugem celaka dia. Gitu. Nah, jadi inilah satu-satunya celah bahwasanya Al-Quran menyebut tentang Dajjal, tapi secara implisit, secara eksplisitnya dijelaskan dalam hadis, ya. Tapi tetap pertanyaan besarnya adalah makhluk seperti apakah Dajjal? Nah, maka kita harus pelajari lagi dari hadis yang lain. Nah, hadis yang lain adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga Imam Muslim, tetapi ini hadis lain lagi, yang disampaikan oleh seorang sahabat perempuan namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, suatu malam aku pergi untuk sholat Isya berjamaah dengan Nabi dan para sahabat lainnya. Tetapi setelah aku sampai di masjid, Nabi nggak kunjung keluar, Nabi nggak kunjung memimpin sholat. Artinya Nabi ya ta'akhir, agak terlambat, nggak kayak biasanya. Ya. Nabi biasanya on time, di awal waktu hadir untuk memimpin sholat Isya. Ini tidak, agak terlambat. Nah, ternyata Nabi waktu itu kedatangan tamu. Yang tamu itu cerita panjang lebar tentang pengalamannya yang sangat unik. Itu yang menyebabkan Nabi agak tertunda memimpin sholat Isya. Nah, tamu ini namanya Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari adalah seorang nelayan atau pelaut dari Palestina, dari Palestina. Dia menceritakan bahwa dia berlayar naik satu kapal, satu bahtera bersama 30 awak kapal yang semuanya berasal dari Palestina, dari 2 suku, suku Lakham dan Juzam. Tamim ad-Dari ini Nasrani dan semua awak kapalnya juga Nasrani. Ternyata pelayaran mereka itu langsung diterpa ombak badai, ya, diombang-ambikan oleh ombak badai selama 1 bulan penuh, 30 hari 30 malam, sehingga mereka terdampar di sebuah pulau kecil entah di mana, wallahu alam bissawab. Mereka turun dari kapal mereka, naik ke atas pulau itu. Ternyata begitu mereka sampai di pulau itu, mereka disambut oleh makhluk aneh, binatang yang serba berbulu tubuhnya. Sedemikian berbulunya tubuhnya sehingga nggak ketahuan mana kepalanya, mana ekornya. Mereka masih bingung lihat binatang ini, tahu-tahu binatang ini berbicara, bisa bicara. Binatang ini mengatakan, ada seorang laki-laki yang ingin ketemu dengan kalian di pulau ini, di dalam sebuah biara. Temuilah dia. Kaget mereka. Binatang bisa ngomong, ya. Akhirnya bertanyalah, "Ma anta?" Apa kamu ini? Siapa kamu ini? Dia jawab, "Ana al-jassasah." Aku ini adalah al-jassasah, ya. Jadi makhluk ini namanya al-jassasah. Nah, uniknya kata al-jassasah ini merupakan kata yang akar katanya kalau diolah lagi jadi jasus. Tahu jasus? Jasus tahu? Hah? Hah? Mata-mata, intel. Ya, jasus, ya. Nah, mereka takut, ya kan? Mereka khawatir ini adalah setan betina, gitu. Mereka yakin betina dari mana? Karena nyebut al-jassasah. Al-jassasah itu, ya kan, muannas, ya kan, cewek. Ya, kalau laki-laki al-jassas, ya kan? Ini al-jassasah.
Gitu. Udah mereka tinggalin, ngeri mereka. Ternyata benar, mereka ketemu ada biara. Tahu biara ya? Biara itu beda dengan gereja. Kalau gereja itu tempat orang-orang Nasrani beribadah, tetapi murni untuk ibadah doang. Kalau biara tuh kayak pondokan, ada yang nginep di situ. Gitu. Ya, asrama lah gitu, ya kan? Tetapi memang milik orang Kristen, orang Nasrani. Masuk mereka ke dalam biara itu, ternyata di dalam biara itu mereka ketemu tuh laki-laki yang diceritakan si Jasasah tadi. Ya, dikatakan oleh Tamim Ad-Dari, fantalaqna siraan hatta dakhalna ad-daira fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu. Kami Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya segera pergi hingga memasuki sebuah biara. Ternyata di dalam biara itu ada orang terbesar yang pernah kami lihat, paling kuat, tapi tangannya terbelenggu di leher begini, diikat, dan antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi, nggak bisa bergerak dia. Ya. Jadi terikat di dua tempat, di tangan, ya sambil begini terikatnya, sama kakinya tuh terikat dari lutut sampai mata kakinya, besi lagi yang ngikat, nggak bisa kemana-mana dia. Tapi dia bisa bicara karena mulutnya nggak dipakein masker, gitu, nggak disumpel. Ya. Dan begitu ketemu, ya, si laki-laki ini langsung nanya, ya, pertanyaan pertama dia, beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Ya, Baisan itu nama sebuah desa di Palestina. Maka Tamim Ad-Dari nanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Dijawab sama Tamim Ad-Dari, oh iya, ketahuilah, ya, kurmanya itu, iya, kata Tamim Ad-Dari, benar, berbuah banyak gitu. Terus kata si laki-laki ini, ketahuilah, kurma Baisan hampir tidak berbuah lagi. Jadi aneh banget, dia yang nanya, ya kan, dia yang ngasih komentar, dan komentarnya tentang masa depan lagi. Terus pertanyaan kedua dia, akhbirni an Buhairatit Tabariyah, coba beritahu padaku tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias itu danau di Palestina, di sebelah utara, sudah dekat Suriah, dekat Lebanon. Ditanya sama Tamim Ad-Dari, soal apanya yang kamu tanyakan? Dijawab, apakah ada airnya di Danau Tiberias? Dijawab, airnya banyak. Terus kata dia, ketahuilah, air Danau Tiberias hampir akan habis. Dia yang nanya, dia yang ngasih komentar. Dan komentarnya kayak ramalan Joyoboyo gitu. Ya. Terus dia tanya lagi, beritahukan padaku tentang mata air Zughor. Lagi-lagi, mata air Zughor itu adanya di Palestina, di perbatasan dengan Jordan. Ditanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Dijawab, iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Nah, ini satu-satunya yang nggak dikomentari sama si laki-laki yang terikat itu. Nah, terus pertanyaan keempat dia, ini yang menarik. Akhbirni an nabiyil ummiyi. Coba beritahukan padaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf. Bagaimana keadaan dia? Ingat, Tamim Ad-Dari agamanya apa? Nasrani. Tapi dia Arab, Palestina. Sehingga walaupun dia Nasrani, dia udah dengar kabar tentang nabinya orang-orang buta huruf, nabinya Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dia jawab, Nabi itu sudah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota apa? Madinah. Berarti saat itu Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Ditanya lagi, apakah orang-orang Arab memeranginya? Dijawab, iya. Ditanya lagi, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Maka kami beritahu bahwa Nabi tersebut menang atas bangsa Arab dan sekarang mereka, bangsa Arab itu mentaati Nabi itu. Ditanya, itu sudah terjadi? Iya, itu sudah terjadi. Terus kata dia, ketahuilah, sesungguhnya itu yang baik bagi mereka, mentaati Nabi itu. Weh, keren. Ya, dia punya ilmu juga bahwa mentaati Nabi itu baik, gitu. Ya, dia punya ilmu tentang itu. Ya. Nah, terus dia bilang, ukhbirukum anni, ya, akan ku beritahukan pada kalian siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal, akulah al-Masihud Dajjal, ya. Dan aku sudah hampir diizinkan keluar, maka aku akan keluar. Dia tahu dia akan keluar dari situ. Bagaimana cara dia keluar? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Aku akan melintasi bumi, aku tidak akan biarkan satu kampung pun kecuali aku akan singgahi selama total 40 malam. Ya. Kecuali Mekah dan Thayyibah. Thayyibah itu nama lain dari kota Madinah, ya. Jadi